pada pagi ini adalah pengenalan tentang metode penelitian kualitatif atau nama lainnya metode penelitian interpretif. Ya. Dari kita belajar metode penelitian interpretif atau metode penelitian kualitatif, selanjutnya nanti kita masuk ke tahap metode analisis data kualitatif. Jadi ketika kita belajar metode penelitian interpretif, itu adalah suatu cara bagaimana kita bisa memperoleh data yang kemudian kita interpretasi, kita tafsirkan, kita pahami, kita deskripsikan, kita maknai. Ya. Jadi tahap pertama, Anda jangan langsung memahami analisis kualitatif ilmu politik. Itu jangan langsung analisis kualitatif, itu pemahaman Anda menunjuk pada deskripsi. Apa yang Anda deskripsikan jika Anda tidak paham tentang metode penelitiannya? Metode penelitian itu cara kita memperoleh data. Ya, cara kita, maksudnya kita itu adalah peneliti. Cara peneliti memperoleh data, lalu data itu kita interpretasi, kita pahami. Cara kita memperoleh data, instrumennya macam-macam. Ya, kita bisa mengambil metode penelitian dengan studi kasus, dengan partisipasi, dengan wawancara, dengan pengamatan, dengan studi-studi artefak kalau dalam antropologi. Ya, nah, karena kenapa metode penelitian itu disebut interpretif atau kenapa metode penelitian itu ada yang disebut kualitatif? Nah, ini saya ambilkan dari pemahaman dan ahli metodologi ilmu sosial. Ya, beliau ada di kampus Pak Udoyo. Ya. Sebagai ahli metodologi kuantitatif, tapi Pak Udoyo ini juga belajar tentang kualitatif. Kenapa belajar kualitatif? Karena dia melihat bekerjanya seorang peneliti ketika mengumpulkan data-data yang tidak bisa diukur dengan menggunakan statistik, maka itu menjadi penting di ilmu kedokteran, di psikologi, ya, di ilmu kesehatan masyarakat dan lain-lain. Kenapa? Karena terkait dengan ucapan, dengan tindakan, dengan perilaku, ya, dan itu tidak bisa diukur, ya, dengan hanya mengandalkan pada instrumen penelitian yang disebut kuesioner, ya, nggak bisa. Jadi para dosen, mahasiswa yang ada di kampus A maupun kampus D itu juga mempelajari metode penelitian interpretif, metode penelitian kualitatif. Ya, maka itu saya pagi ini mengajak Anda semua tidak hanya tahu ekornya, Anda tidak hanya tahu kualitatif. Kualitatif berarti deskripsi, menarasikan. Ngomong yang banyak, semua bisa diwawancara, semua bisa ditanya-tanyai, bukan itu. Tapi ada serangkaian cara untuk mengumpulkan data. Kebiasaan seorang peneliti yang menggunakan metode penelitian interpretif ini dibongkar, ya, habis-habisan sama seorang ahli metode yang salah satunya adalah misalnya si René Descartes tulisannya, ya. Ada seorang filsuf yang namanya ini. Dia sebagai salah satu pelopor atau bapak modernisme. Dia yang mendirikan paham fondalisme. Fondalisme dari kata fondasi, ya. Semua ada di PPT. Saya cuma memberikan penjelasan lebih ringkas. Fondalisme yang
Anda mungkin sering mengutip ini ya sebagai kutipan ya, di mana cogito ergo sum ya bahasa Latinnya. Jadi saya berpikir maka saya ada. Apa yang ada di rasio kita, rasio itu ada di kepala ya. Rasio itu bukan ada di kaki, bukan ada di dengkul. Rasio itu ada di kepala, itu yang menghasilkan suatu pengetahuan yang bisa menjadi dasar dari semua pengetahuan yang ada di dunia. Ya, jadi fondasi ini dipelopori oleh René Descartes. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jadi apa? Semua yang ada di dunia, ya, semua yang bisa dilihat secara empirik itu berarti punya persesuaian dengan rasio kita. Terlepas dari hukum-hukum alam yang lain, terlepas dari hukum fisika yang lain, ya. Tapi itu semua adalah hasil dari kerja-kerja rasio, ya kan? Jadi kita bilang barang kalau jatuh akan ke bawah, itu rasio. Ketika kita bilang barang itu jatuh, maka pasti yang kita lihat adalah jatuhnya barang itu, ya. Nah ini karena René Descartes itu adalah pelopor dari aliran rasionalitas, ini yang kemudian menjadi dasar dari pembangunan pengetahuan-pengetahuan berikutnya. Ya, nah riset kualitatif dalam ilmu sosial itu awalnya nggak ada, ya. Kalau toh ada, itu yang melakukan adalah para antropolog pada awalnya, kemudian dilanjutkan oleh para sosiolog. Ya karena apa para antropolog? Para antropolog itu melihat fenomena, ya fenomena yang terjadi berulang-ulang. Apa itu? Mereka fokus di adat, mereka fokus di kebiasaan, tradisi. Nah, kalau di ilmu politik kita nggak mengenal adat, kita tidak mengenal kebiasaan, ya. Tapi karena di sini orang sudah mulai terganggu bahwa adat, tradisi, kebiasaan yang ada di masyarakat itu nggak bisa diukur dengan metode penghitungan antar variabel. Misalnya ada kebiasaan suku Tengger, maaf saya agak ngawur ya, misalnya saya nggak tahu ya. Suku Tengger itu misalnya Tengger luar, ya Tengger ya sana. Di Baduy. Oh, Baduy ya. Ada suatu adat ya orang Baduy, entah itu Baduy luar, entah itu Baduy dalam. Itu punya adat sendiri-sendiri. Ya mereka misalnya tidak mau menonton televisi, menggunakan alat-alat elektronik. Mereka berpakaian sederhana, memelihara ekosistem, memelihara keseimbangan lingkungan. Nah, ini adalah fenomena yang terkait dengan adat, tidak mau melakukan kerusakan lingkungan, tidak mau memotong pohon, menebang pohon, ya dan sebagainya. Ini diamati oleh antropolog, ya antropolog yang saya sebut di dalam yang lama ya Herbert Mead, Benedict Redfield Brown dan sebagainya, ya. Nah itu mereka ini gimana cara punya? Mereka bangun tidur, ya bangun, mereka langsung ke ladang, ya. Ini berulang-ulang. Anaknya juga itu laki-laki melakukan bersihkan kandang sapi dan sebagainya. Yang perempuan mencari kayu bakar, misalnya seperti itu. Dan ini diamati oleh antropolog. Nah, tindakan-tindakan seperti ini kan tidak bisa diukur tiap hari. Jadi ada fenomena yang terjadi berulang-ulang. Nggak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi antar generasi. Ya, kita orang ilmu politik tertarik. Dan orang ilmu politik, ya orang kedokteran, orang psikologi, orang bisnis, orang ekonomi, orang administrasi publik, semua tertarik mengikuti cara kerjanya antropolog dan sosiolog saat itu. Ya, nah mereka bilang bahwa ternyata secara, kalau dalam bahasanya Pak Udoyo itu, secara diam-diam para peneliti yang kategorinya saat itu belum disebut ilmu sosial, mereka bilang saya antropologi, saya sosiologi. Ya, penamaan-penamaan itu kan baru terjadi di abad 19, ya, pemisahan keilmuan ya, secara paradigmatik.
Ya, nah di sini orang sudah mulai melihat bahwa ternyata ada revolusi metodologi dalam konteks apa? Menjelaskan, memahami, mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Peristiwa itu kenapa diulang-ulang? Ya, tradisi itu kenapa diulang-ulang gitu ya, dilestarikan. Mereka mencoba apa? Mencoba mencari makna, memahami. Jadi nanti di metode kualitatif itu ada suatu teknik, bahwa ada suatu bagian dari metode interpretif yang namanya eksploratif. Jadi kita amati, kita datang ke suatu komunitas, kita datang ke masyarakat, kita datang ke perkampungan, kita datang ke dusun, lihat apa? Kenapa masyarakat kalau pagi sudah cari air ya? Kita jangan membayangkan masyarakat itu modern seperti yang ada sekarang ini ya, tapi kita lihat perkembangan dari revolusi metodologi yang sudah disusun oleh para ahli metodologi itu, bahwa yang mempengaruhi riset kualitatif itu ada aliran seperti ini, ada keyakinan-keyakinan pengetahuan ya, fondalisme dari fondasi, positivisme, post-positivis, post-fondalisme, post-strukturalisme, metode-metode kultural interpretif dan lain-lain ya. Asalnya di sini, riset kualitatif itu. Lalu orang mencoba bagaimana perkembangan, kenapa orang pada ikut-ikutan, apa sih kelebihan dari metode kualitatif? Apakah kita ingin menjadi sosiolog, ingin menjadi antropolog? Apakah kita akan mengikuti cara kerjanya antropolog dan sosiolog ketika memahami masyarakat, ketika memahami adat istiadat, ketika memahami tradisi, ketika memahami custom, ketika memahami habit? Bingung, orang-orang politik kebingungan. Apa sih? Nah gitu loh ya. Jadi secara sejarah itu mereka berhasil mengidentifikasi 7 peristiwa yang menyebabkan kita sekarang ini mengenalnya ya ini, metode penelitian interpretif. Bahkan kita sudah salah kaprah, semua metode penelitian interpretif dikelompokkan atau dikatakan sebagai metode penelitian kualitatif. Supaya amannya menurut saya kita nyebutnya metode penelitian interpretif dan juga kualitatif. Tidak hanya data yang berupa kualitas, tapi data yang berkualitas itu kita harus tafsirkan. Cara penafsirannya justru menggunakan rasio. Ya, sehingga metode penelitian interpretif dan kualitatif itu juga memperoleh legitimasi sebagai metode penelitian yang bersifat ilmiah. Awalnya metode penelitian kualitatif atau metode penelitian interpretif ini tidak disebut ilmiah. Karena apa? Nggak dihitung, cuma ngamati. Ya, orang bakar misalnya ada tradisi misalnya di mana di Bali itu ngaben misalnya ya. Itu kenapa jenazah dibakar gitu ya, lalu di India kenapa jasa dilakukan ke Sungai Gangga, itu apa sih gitu, apa sih uniknya, gimana kita cara memahami itu gitu. Kenapa abu jenazah yang sudah dikremasi dilakukan ke Sungai Gangga, kita nggak ngerti ada apa, ada maksud apa. Nah, orang-orang antropolog melihat ya pelarungan itu karena punya dasar-dasar ya sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat Hindu ya, di India seperti itu. Kalau di Indonesia di Bali itu ada ngaben gitu ya. Nah juga di Bali ada suatu desa yang di mana itu ada tidak ada pemakaman. Jadi di mana itu Sandria? Jadi ada trunyan ya, trunyan itu karena pohonnya itu baunya wangi, jadi jenazah-jenazah ya udah ditaruh di situ aman, gitu ya, nggak bau gitu ya, seperti itu. Nah orang-orang tuh mengamati kenapa jenazah ditaruh di trunyan itu diperlakukan sedemikian rupa gitu ya. Kenapa jenazah harus ya kalau dalam tradisi kita ya yang sudah mengalami sinkretisme antara Islam dan Hindu itu ya, maka ada upacara 3 hari, 7 hari untuk orang yang sudah meninggal gitu ya. Ada yasina. Itu dalam antropolog itu sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu dan dilakukan terus-menerus. Nah, orang-orang itu melihat kalau pakai metode kuantitatif nggak bisa. Ditanya itu nggak bisa. Yang bisa jawab, kenapa misalnya
diperingati ada peringatan 3 hari untuk orang yang meninggal. Kenapa ada 7 hari? Nah, kalau disebarkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, maka dijawab ini tradisi. Ya, jadi akan orang-orang kan menjawab ini adalah untuk menjalankan tradisi, ini untuk menghormati kultur, ya. Ini adalah warisan nenek moyang. Ya, seperti itu aja jawabannya kalau direkam dengan alat kuesioner. Tapi kalau kita wawancara, ya, kita mengambil studi kasus di desa mana, kecamatan mana, sebagai lokus dari studi, sebagai tempat dari studi kasus yang kita ambil, maka kita akan mengetahui bahwa upacara memperingati kematian orang di desa X itu 3 hari, bahkan ada pesta-pesta, ya, dengan sembelih kerbau, sembelih sapi, gitu, sembelih babi, dan temuannya menarik lagi, ternyata tiap orang yang meninggal, terutama di kultur di daerah Sumatera Utara, gitu ya, di beberapa daerah itu bilang kalau ada yang meninggal, semakin sukses orang itu, gitu ya, maka meninggalnya misalnya tidak hanya sukses dalam status sosial, tidak hanya sukses punya harta benda, tapi sukses itu dalam arti secara genealogi. Jadi punya anak, punya cucu, punya cicit, maka kalau sudah dalam tahap itu, maka menyembelih babi atau kerbau misalnya 100. Nah, gitu ya. Nanti yang nggak mampu 50, yang nggak mampu lagi 10. Ini diamati oleh antropolog. Jadi ini sudah terjadi sekian puluh tahun. Saya nulis ini tradisional. Jadi mulai dari tahun 1900. Ya, ini tradisional. Kita mengamati, kita belajar, kita mengikuti cara bekerjanya antropolog, sosiolog ketika memahami kehidupan, ketika memahami praktek sehari-hari masyarakat di suatu daerah tertentu. Nah, lalu ya, nih ada 7 momen, ya, ada peristiwa sejarah yang kita tahu terakhirnya di sini. Padahal prosesnya itu panjang. Ada masa tradisional, ada masa modernis, itu mulai tahun 50-an sampai tahun 70-an. Lalu ada masa yang kabur, ya, blur genre, itu ada masa yang tak jelas kita masaknya apa dalam yang dilakukan oleh peneliti, ya. Lalu ada masa crisis of representation tahun 80-an sampai 90-an, ada postmodern 90-an sampai 95, post eksperimental, ya, post expose facto 95-2000. Nah, masa depan ya sekarang sampai nanti nggak tahu tahun berapa, itu sekarang saya sudah post ya, post sekarang kita kan sudah menggunakan tidak turun ke lapangan kan, postnya itu sudah tidak lagi eksperimental, tapi kita bisa menggunakan data yang disediakan oleh jaringan internet, ya. Nah, itu yang disebut nanti akhirnya ini dikaitkan dengan gelombang revolusi industri. Kalau ini mungkin kita bisa mengatakan ini adalah masa revolusi industri 2.0, 3.0, mulai dari 9 tahun 2000 adalah 4.0. Nah, kita sekarang gaya-gayaan ngomong tentang big data. Ya, jadi kita tidak harus menyebarkan kuesioner, kita memiliki tentang kecenderungan perubahan demokrasi, tidak harus menyebarkan kuesioner ke 210 negara, tapi kita bisa mengambil data dari sumber internet, ya, misalnya dari Twitter, dari Facebook, ya, kita bisa menjangkau 100 juta orang, ya, dengan melihat Twitter di 210 negara. Itu yang disebut big data. Big data yang kita kenal itu sebenarnya perkawinan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Itu dalam bahasa saya. Jadi masa post yang dulu diramalkan oleh orang, nah post orang bilang big data kan mulai muncul tahun 2012-13an, ya. Orang bicara big data, apa sih data? Bukan hanya data besar, tapi data yang banyak, ya. Kita mengukurnya tidak lagi menggunakan instrumen klasik yang namanya kuesioner, tapi data itu bisa diambil dari data internet, penggunaan media sosial yang itu berhubungan dengan terjadinya revolusi teknologi informasi 4.0. Ya, ini orang merajalela menggunakan teknologi tidak hanya
untuk berinteraksi, tapi sudah dipakai untuk memecahkan misteri kenapa begitu cepat ini sejak revolusi yang di Mesir itu ya. Kenapa begitu cepat terjadi revolusi di Mesir itu ya? Masalah Mesir ya, yang mahasiswa yang gara-gara baca Facebook lalu dia meneriakkan demokrasi di Mesirnya dia mati terbunuh. Nah, fenomena-fenomena ini kan tidak harus kita pengen tahu kehidupan rakyat Mesir datang ke Mesir. Kalau dalam tradisi ini iya masih nih. Ketika Kosmo, iya ini masih di sini. Kita kalau meeting tentang bagaimana pemerintah Mesir itu dijalankan, apakah menjunjung demokrasi atau menolak demokrasi. Kita harus turun wawancara di sini. Tapi sejak era teknologi 4.0 ya, begitu kita baca di media sosial, kita buka jaringan internet, maka ternyata demokrasi ternyata sudah di mana-mana. Mesir belum demokrasi dalam pandangan mahasiswa yang akhirnya dibunuh itu kan, dia melakukan revolusi ya di Mesir. Hanya kehidupan Mesir sekarang ya demikian. Ya ini yang dengan big data. Ya, jadi ini sudah tidak lagi di sini, tapi dasar filosofi keilmuannya tetap fondalisme. Jadi ada fondasi yang berbasis rasio, ya, yang itu menjadi sumber kita untuk mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu pasti ada persesuaian dengan apa yang kita lihat. Basisnya adalah empiris. Empiris, apa yang bisa kita lihat. Oke ya, nah perkembangan antropologi, sosiologi, nah kemudian diadopsi oleh ilmu politik. Nih, dulu ilmu politik tahun 50-an ya masih di sini. Modernisasi. Modernisasi itu sebenarnya basisnya adalah pada persoalan-persoalan legitimasi data kuantik. Kalau kita belajar tentang teori-teori modernisasi itu sangat mengunggulkan, ya, sangat mengunggulkan data-data kuantitatif. Ciri-ciri dari teori-teori modernisasi itu adalah penggunaan metode kuantitatif. Ya, karena dengan menggunakan metode kuantitatif itu dianggap sebagai cara yang paling absyah, cara yang paling valid untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Ya, ini di sini. Nah, setelah itu kita mengalami gini-gini semuanya, maka kita sekarang kenalnya ya ini. Jadi saya maksudkan kuliah kita itu ada tidak hanya mengenal sebutannya aja, metode analisis kualitatif ilmu politik. Jangan hanya kenal nama, tapi Anda harus punya sedikit ya pengetahuan ya bahwa Anda menggunakan metode penelitian interpretif atau metode penelitian kualitatif itu Anda punya pemahaman sedikit seperti ini. Ya, nah ini dalam PPT yang saya sarikan, aslinya PPT Pak Udoyo itu puluhan, tapi saya ringkaskan aja ya supaya Anda punya dasar yang ini akan menjembatani sebagai cara kita belajar ya. Anda jangan menggampangkan penerapan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu adalah proses pengamatan ya secara lengkap, secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang kita anggap itu adalah data. Ya, semua hal yang tidak kita ketahui itu adalah data. Maka di sini ada istilah yang namanya untuk ilmu sosial belum umum yang disebut dengan bricoleur.